Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga rezekinya semua lancar. Cicilannya juga lancar. Amin. Amin-aminnya. Saudari-saudara pernah mendengar istilah ini? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul ya? Pernah ya? Kira-kira itu betul nggak sih? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul nggak? Sepertinya tidak itu. Menurut Salu ya. Sepertinya terbalik. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Coba dicek. Waktu kecil mau beli sesuatu untuk makan misalnya, waktu dulu uang saku menipis, orang tua juga mepet dananya, pengen makan saja susah. Ketika sudah mendapatkan penghasilan, jajan mampu. Tapi ketika sudah usianya ya meh sentik-sentik ngono kae, mau beli sesuatu untuk makan saja sudah takut. Karena apa? Sing dibayangke kene iki apa? Kolesterol, trigliserid, terus apa meneh? Gula, tensi, macam-macam. Sepertinya mau bersenang-senang kemudian tuh susah, wong terbalik. Senang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Contoh anak-anak sajalah yang masih sekolah. Dikandani wong tua, gek ndang sinau le, apalagi yang mahasiswa semester akhir ngono kae. Kapan rampungmu skripsine? Gek ndang digarap dirampungke. Dikandani mong handphonean wae. Hilang-hiling wae kemana-mana, update status, neng progresnya tidak ada. Ketika ujian ulangan kenaikan kelas, hasilnya apa?
ambiar toh. Ya kuwi sing disebut bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Betul tak? Ya, amin gitu kan. Ketok akeh banget sing ngono kuwi. Hari ini kita mendengarkan bacaan yang barangkali mengubah kita, membantu kita untuk mari kita memiliki cara pandang yang lazim, umum, lumrah. Ialah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah jalan yang diwartakan untuk kita hari ini, Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kisah transfigurasi. Yesus berubah rupa di hadapan 3 muridnya yang dekat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di hadapan ketiga orang ini, Yesus menampakkan diri dan berubah rupa dan membuat murid-muridnya ini mengalami sukacita sehingga ingin memandang penampakan itu berlama-lama, bahkan mempertahankannya. Ungkapannya adalah kalau bisa mari kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 Elia, 1 Musa. Bayangan saya bahasa sekarang misalnya, ben awet di situ. Nek jenazah ngono kae, ben awet digapake formalin. Nek makanan diapakan? Makanan diformalin gitu. Nek cinta diapakan? Urusan jenengan ya. Nah, bayangkanlah seperti itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Bagaimana pengalaman yang menurut mereka indah, menyenangkan itu awet. Salah satunya adalah mendirikan tenda supaya bisa menikmati. Dan pada kenyataannya 3 murid ini hanya melihat sekejap karena setelah itu ada penampakan yang lain. Apa penampakannya? Suara. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka peristiwa itu sejatinya menguatkan para murid supaya kalau menghadapi kesulitan-kesulitan sebagai pengikut Kristus masih mampu bertahan dan memandang yang baru saja mereka lihat saat itu. Apa itu? Yesus yang mulia. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Menjalani penderitaan dahulu, menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa bersakit-sakit dahulu kita? Apa bersusah-susah dahulu kita? Bacaan kedua. Kita tadi mendengar tulisan Paulus begini, saudara-saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ajakan Paulus untuk menderita bagi Injil. Maka contoh yang paling sederhana adalah contoh penderitaan. Nek kecekel polisi, nyon sewu Pak polisi nggih. Ya. Mergo mengedarkan narkoba, urusan polisi, kecekel, kuwi menderita apa ora? Itu menderita enggak? Menderita kan? Ning masuk enggak menderita bagi Injil? Enggak kan? Atau mencuri, main kartu, ketangkep polisi, mlebu penjara, menderita enggak? Menderita enggak? Penderitaan yang dimaksud oleh Paulus enggak? Apalagi sekarang ada kasus yang sedang viral itu kan, pajak itu ya, jenenge Katolik itu, lulusan sekolah-sekolah Katolik ngetren di Jogja, bulno, menderita enggak? Menderita, tapi mewartakan Injil enggak? Mewartakan Injil enggak? Tidak. Wong koruptor kok, wong menggelapkan uang, ya ora iso. Maka segala penderitaan itu tidak bisa serta-merta disebut sebagai jalan Injil, jalan mewartakan Injil. Contoh yang saya maksud yang benar begini, nek jenengan minangka wong Katolik, sebagai orang Katolik, dunung gitu bahasa Indonesia, memberitahukan yang baik kepada saudara-saudara kita. Mbok, kamu jangan ikut-ikutan dengan mereka.
menurut Injil Tuhan pernah berkata, jangan dendam, gitu kan? Sing diomongi ngono kuwi, yang dikatakan tadi, atau orang yang kepadanya kita ngomong, reaksinya biasanya bagaimana? Apa uripmu ya wis bener apa piye? Betul enggak? Jenengan menderita enggak? Loro ati ra? Ya kuwi sing jenenge menderita. Karena mewartakan kebenaran, mendunungkan itu bahasanya menunjukkan yang benar. Sebagai prodiakon, biyen dipilih ya terpaksa, wong ya dipelkoto. Nyun sewu. Prodiakon lho iki ke depan. Ketika melakukan permenungan misalnya, wes berusaha perang-perang dino kemeringat, ngomongin ngono 30 menit, nyiapkannya 30 dino gitu kan. Barang ngomong, ya wes ngewel ngono nyun sewu lho, tenanan lho ya. Aku mben ki awal-awal ya ngono kuwi. Ingat cak jagung-jagung ngono kae, wah iki kok ya dadak dilantik kepiye ngono gitu. Ketika sudah selesai memberi renungan, ana sing teka. Omonganmu mah pateng blasur. Pripun prodiakon rasane pripun jenengan? Mbededek mboten? Itu bagian menderita karena Injil ya. Luwih becik omong ngono kuwi tinimbang dadi rasana ning uripe ora bener. Maka bagi saya panggilan sekarang ini untuk mengikuti Yesus, mewartakan Injil, menderita. Itu yang tadi saya singgung mengenai bersakit-sakit dahulu. Nah, bersakit-sakit dahulu itu bukan semua penderitaan sebagai jalan salib kita. Nek tumindak awake dhewe Allah, itu konsekuensi atas perbuatan kita yang Allah yang buruk. Wis dikandani. Nek neng Bangjo kuwi mandeka yen pas abang, ngegas, jebret nabrak, gleser, sentik-sentik, menderita enggak? Ya menderita. Neng menderita niki karena apa? Jarak, ngeyel, wangkal. Kuwi aku lan panjenengan ngono kuwi sok wangkal ngono kuwi. Maka bacaan pertama kita semua diingatkan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi yang kita dengar adalah suara Tuhan, sabda Tuhan. Bukan suara kita yang kadangkala ego, gugu karepe dhewe, Daniel Suloyo, dikandali ngeyel, waton Suloyo. Nah, mendengarkan sabda Tuhan menjadi jalan hidup kita agar kita kuat di dalam kesulitan, dalam sakit-sakit kita, dalam jalan salib kita. 3 murid tadi, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, juga dibawa oleh Yesus saat mengalami sakratul maut di Taman Getsemani. Biar dia ingat bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu pernah melihat Yesus yang mulia. Jal saiki tak jak ning Taman Getsemani, kuat atau enggak? Ternyata kan mengalami pergumulan kan ketika melihat Yesus yang menderita, tidak siap. Mendengarkan sabda Tuhan dalam masa prapaskah ini, mari kita tingkatkan supaya kita sanggup menjalani kesulitan kita karena mewartakan kebaikan, karena mewartakan Injil, karena berbuat baik dasar iman kita, meskipun seringkali kita mengalami penolakan. Itulah jalan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.